Halo anak-anak kelas 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Kita melanjutkan pertemuan di subtema 3. Baik, mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 6 khususnya bisa menyimak video ini dari awal sampai selesai, karena di setiap penjelasan video ada soal-soal yang harus kalian semua isi, ditulis, dan nanti di akhir jangan lupa diupload di e-classroom-nya. Baik, simak video ini sampai selesai. Kita akan belajar tentang MEA. Apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita akan ngebahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Gagasan terbentuknya MEA itu direncanakan tahun 97 lewat KTT di Malaysia. Kemudian gagasan tersebut kembali menguat sehingga diadakan lagi di KTT di Bali pada bulan Oktober 2003, yang dimana kesepakatannya bahwa MEA ini akan terwujud di tahun 2020 sekarang. Tetapi berlangsungnya tahun ke tahun, pelaksanaannya itu justru dipercepat pada tahun 2015 atas kesepakatan para anggotanya. Dan pada akhirnya di Indonesia pun MEA telah diberlakukan mulai Desember 2015. Nah, sebagaimana yang sudah dikatakan di awal bahwa tadi MEA itu adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini dibentuk untuk apa? Yang pertama, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, dan yang tidak kalah penting, yakni pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Kemudian, pembentukan MEA juga memungkinkan adanya arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka lebar. Tidak hanya sebatas produk barang dan jasa, tetapi adanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN itu juga semakin terbuka lebar. Dengan terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN, maka akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya. Makanya di sini dengan adanya MEA ini, negara-negara ASEAN selalu berkompetisi untuk meningkatkan kualitas produk barangnya maupun jasanya. Dan tugas yang pertama, jelaskan secara sederhana apa yang kamu ketahui tentang MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Silahkan ditulis. Kita lanjutkan materinya. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan meningkatkan kualitas produksi barang dan jasanya, maka disebutkan bahwa ada 4 karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang pertama, pasar tunggal dan basis produksi. Yang kedua, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Dan yang terakhir, kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Nah, dengan adanya masyarakat MEA ini anak-anak, ini ada pengaruhnya, ada dampaknya, dan ada efeknya bagi negara kita, yakni negara Indonesia. Dan pengaruh tersebut bukan hanya ada pengaruh positif, melainkan nanti juga kalian semua mengetahui efek negatifnya. Kita akan ketahui pengaruh positifnya terlebih dahulu. Pertama, memudahkan kegiatan ekspor impor, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia, membuka lapangan pekerjaan,
dan meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produknya. Ini efek positif. Nah, sedangkan pengaruh negatifnya adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Dan yang ketiga, menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Nah, ini bahayanya MEA bagi negara Indonesia. Dan tugas yang kedua adalah sebutkan masing-masing dua pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi Indonesia dari terbentuknya MEA. Tadi sudah disebutkan di awal. Silakan ditulis. Dan tugas nomor 3-nya, sebutkan 4 karakteristik utama dari masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi juga sudah dibahas di awal. Silahkan kalian isi. Nah, dengan adanya MEA juga, di sini kita bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Karena salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Ini bisa dikatakan sebagai manfaat dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Tugas yang nomor 4, barusan dikatakan bahwa ada manfaat terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia. Silahkan kalian tulis di tugas yang nomor 4. Nah, dengan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, di sini ada upaya yang harus dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan seperti wajib belajar 12 tahun. Kemudian memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Memberikan bekal keterampilan. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja. Dan meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Nah, perlu diketahui juga ada usaha-usaha yang perlu siswa-siswi hadapi dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Pertama nih, kalian semua harus selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, ini modal kalian untuk bisa selalu berkembang, belajar, mencari hal-hal yang baru. Kemudian mengasah rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Nah, di sini rasa percaya diri kalian harus diuji cobakan. Salah satunya dengan mengikuti berbagai kompetisi atau perlombaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti beberapa kursus-kursus agar kalian lebih menambah skill, kemampuan, keterampilan kalian. Kemudian yang gak kalah penting, kalian juga harus belajar bahasa asing dengan fokus dan sungguh-sungguh. Nah, ini usaha yang harus minimal kalian lakukan ketika menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Bukan hanya siswa-siswinya, tetapi masyarakat Indonesia pun harus siap untuk berusaha menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satunya menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA. Kemudian melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Jadi jangan maunya kerja aja, tetapi harus mempersiapkannya juga. Harus melengkapi persyaratannya juga. Kemudian mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Nah, ini nih kursus-kursus
Ya, skill-skill kalian harus diuji cobakan di sini. Kemudian yang gak kalah penting juga berusaha untuk menguasai bahasa asing. Minimal kalian harus tahu bahasa Inggris. Nah, ini usaha-usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat atau negara Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tugas yang nomor 5 atau yang terakhir, sebutkan 2 upaya siswa atau siswi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Ini barusan sudah dikatakan, silakan kalian tulis. Baik, terima kasih banyak untuk anak-anakku kelas 6. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini kurang lebihnya itu bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silakan kerjakan tugasnya, Bapak tunggu di e-classroom. Sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.